Hai, berjumpa lagi dengan Mbak Dimas di Mbak Dimas Official channel. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa ya tanda loncengnya. Oke, tadi ada yang dia nanya ke saya, tolong dijelaskan guna-guna santet itu apa secara logis. Oke, secara logisnya, uh, santet itu adalah sebuah ilmu di mana ketika seseorang tidak mendapatkan ketidakadilan. Jadi ketidakadilan di mana orang tersebut merasa dia disakiti, tidak bisa membalas, tidak bisa melawan, tidak mendapatkan keadilan dengan baik dan benar. Akhirnya terciptalah ilmu santet ini. Santet ini ada berbagai macam jenis ya. Tapi harus dibedain mana teluh yang mana santet. Teluh itu Anda harus berbuat kesalahan dulu baru bisa diteluh. Kalau santet Anda tidak salah, Anda tidak punya apa-apa, tapi sudah dipastikan Anda akan sakit, Anda akan kehilangan nyawa. Dalam pasal undang-undang, apabila Anda mengaku sebagai dukun santet, Anda kena. Dan makanya sayanya tidak bisa memperagakan di sini karena saya bukan dukun santet, ya kan? Oke, buat teman-teman, saya cuma bilang gini, orang yang menggunakan ilmu santet biasanya dia akan mempunyai sahabat atau membuat suatu perjanjian dengan makhluk halus. Makhluk halusnya itu bisa ditemui di tempat-tempat yang angker, di hutan, di laut, di gunung. Dan ketika mereka sudah membuat perjanjian tertentu, nah, makhluk yang mengakibatkan orang sakit atau makhluk yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa biasanya itu sudah makan darahnya manusia. Makanya ilmu ini tidak hanya sedikit orang yang punya. Oke, nah saya akan kasih satu buah contohnya sederhana. Anda tahu kelapa? Kelapa itu adalah perlambang filosofinya sama dengan ibu hamil ya. Ada kulit luar, ada kulit dalam, ada air dan segala macam. Itu perlambang yang sama dengan ada ketuban, ada ari-ari, terus ada kulit pelindung dan segala macam. Nah, ketika ada orang yang hamil, pengguna ilmu santet biasanya akan memasukkan hewan. Misalnya hewannya adalah hewan yang juga masih dalam kandungan ibunya. Yang paling gampang kita contohin misalnya adalah tikus. Tikusnya diambil, kemudian kelapanya dibuka dengan hitungan hari tertentu, dibuka, si tikusnya dimasukin, ditutup. Jadi anak tikus yang baru keluar itu diambil, dimasukin ke dalam. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, itu terserah. Kemudian dengan bacaan tertentu, makhluk yang sudah bekerja sama dengan orang tersebut, dengan paranormal atau dukun ilmu hitam, itu akan mengirimkan isinya ke orang tersebut. Caranya bagaimana? Ada hitungannya, ada hitungan harinya. Biasanya dukun santet itu akan mencari hari-hari paling lemah buat manusia. Ya targetnya. Kalau orangnya itu orang yang tidak kenal segala macam,
Bisa ada hitungannya. Terus kemudian dengan kekuatan tertentu, si tikus tadi itu sudah berpindah. Dan kemudian kalau orang yang terkena biasanya nanti dibilang kista, terus maaf ya, anaknya lahirannya tidak normal dan segala macam. Jadi ilmu hitam ini dia sebenarnya banyak jenisnya, ya variannya banyak. Itu tergantung bagaimana orang tersebut untuk menggunakan, ya kan, dan makhluknya apa, karena masing-masing makhluknya itu kan jenisnya ya berbeda-beda. Ada yang dari api, ada yang dari air, ada yang dari angin dan segala macam. Pernah ada suatu kesempatan salah satu sahabat saya perutnya itu ya besar. Kemudian karena kita tahu ya, karena makhluknya adalah makhluk dari angin, makhluk halusnya, makhluk astralnya, maka sayanya menggunakan sesuatu untuk menghilangkan ya penyakitnya, dan akhirnya sahabat saya bisa buang angin dan bisa selamat. Karena kalau perutnya sudah membesar begitu, nanti bisa mengakibatkan ya kram perut, bahkan ada banyak sekali ya gangguan-gangguan yang lain. Jadi itu aja penjelasannya ya dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi karena ada keterbatasan juga, ya kan, saya tidak membuka semua informasi. Jadi yang saya sampaikan hanya sedikit saja. Mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan buat teman-teman. Dan sebenarnya kalau mau ya nanya-nanya, nanti jawab sama saya, silakan DM aja ke sayanya. Lihat aja, nanti akan banyak sekali penjelasan masalah ilmu hitam. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Dimas. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan jangan lupa belnya di. Selamat siang.